Halo diplomatic people, kalian tahu gak sih bahwa ada sungai yang menjadi sumber ketegangan antara Thailand dan China? Ya, Sungai Mekong namanya. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan nama saya Ganesh Mesusya Nugraha yang akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Sungai Mekong bukan sekedar sungai. Ini jalur kehidupan untuk jutaan orang di Asia Tenggara, termasuk Thailand. Tapi hari ini Mekong juga sebagai sumber ketegangan antara Thailand dan China. Sungai ini mengalir sepanjang 4.350 km, mulai dari daratan tinggi Tibet di China, lalu membelah Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, sampai berakhir di Vietnam. Masalahnya muncul karena China, sebagai negara hulu, membangun 11 bendungan besar di wilayahnya. Total kapasitas bendungan ini lebih dari 47 miliar meter kubik. Cukup besar untuk mengendalikan lebih dari setengah volume tahunan aliran sungai sebelum mencapai negara-negara di hilir. Buat Thailand, ini jelas membawa dampak yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kekeringan semakin parah. Tahun 2019, misalnya, ketinggian air Mekong di Nakhon Phanom hanya 1,5 meter, salah satu titik terendah sepanjang sejarah. Petani di Thailand Utara kehilangan panen. Produksi beras turun sampai 30% di beberapa daerah. Dan nelayan hampir kehilangan 40% hasil tangkapannya. Thailand merasa arus sungai yang selama ini alami sekalian menjadi tidak menentu. Kadang tiba-tiba banjir, tapi kadang tiba-tiba kering. Ini membuat masyarakat sulit merencanakan pertanian, perikanan, bahkan aktivitas sehari-hari. Tapi dari sisi Cina, mereka mempunyai pandangan sendiri. Bagi Cina, bendungan itu merupakan proyek yang strategis untuk energi listrik, untuk mencegah banjir di musim hujan, dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah barat daya mereka. Di China juga berdalih sudah berbagi data air lewat kerjasama regional seperti Lancang Mekong Corporation. Tapi independen dari S&H tahun 2020 menunjukkan dalam beberapa periode Cina menahan aliran air bahkan saat kondisi di hulu sebetulnya cukup basah. Ini membuat negara-negara di hilir merasa dikendalikan. Air yang seharusnya mereka mengalir bebas kini bergantung kepada keputusan suatu negara. Lalu, apa usaha penyelesaiannya? Sebenarnya ada beberapa langkah yang sudah diambil. Di tahun 2020, China mulai setuju berbagi data aliran sepanjang tahun, bukan hanya musim hujan seperti sebelumnya. Terus juga Thailand aktif memperkuat diplomasi regional, mendorong Mekong River Commission atau MRC untuk menekan China agar lebih transparan dalam mengelola bendungan. Ada juga upaya teknis. Thailand kini mengembangkan sistem monitoring sendiri, termasuk menggunakan data satelit dan sensor lokal, supaya bisa memantau perubahan debit air secara real time, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada laporan dari China. Tapi masalahnya, sampai sekarang kondisi itu belum ideal. Data kadang datang terlambat, informasi sering minim detail, dan lebih sulit. Tidak ada mekanisme hukum internasional yang benar-benar mengikat Cina soal mengelola Sungai Mekong. Kondisi sekarang 2025 masih rentan. Di Thailand Utara, musim kering 2023 dan 2024 menunjukkan pola yang sama. Air sungai naik turun dengan cepat, mempersulit pertanian di sepanjang wilayah Chiang Rai, Nong Khai sampai Ubon Ratchathani. Beberapa desa mulai beralih ke teknik pertanian hemat air. Tapi itu butuh waktu dan investasi yang tidak kecil. Sementara itu, bendungan baru di Laos yang didukung dana dari China juga menambah tekanan sistem sungai ini. Artinya konflik bukan cuma Thailand versus China, tapi bisa meluas antara negara-negara di Asia Tenggara sendiri. Jadi, apa kesimpulannya? Sungai Mekong adalah pengingat bahwa sumber daya alam tidak mengenal batas negara, tetapi manusia yang menciptakan batas.
lalu memperdebatkannya. Kalau tidak ada kesepakatan jangka panjang dan saling percaya, yang menang bukan negara manapun. Yang menang adalah ketidakpastian. Dan sungai ini perlahannya bisa kehilangan fungsinya sebagai kehidupan. Sekian saja untuk pembahasan kali ini. See you next time.